Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Resa Putra dengan NIM 2009-0250-2003. Prodi Pendidikan Akuntansi S1 kelas A. Nomor urut 29. Di sini saya akan menjelaskan materi 9, yaitu hakikat seorang guru dalam pembelajaran. Apa itu guru? Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dalam bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang mampu berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci dan berisi ilmu dan juga berbagai ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual dan kewajiban murid-muridnya. Dalam agama Buddha, guru adalah seorang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Dalam agama Sikh, guru merupakan makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha, namun posisi lebih tinggi lagi dikarenakan salah satu inti ajaran agama Sikh terhadap kepercayaan. Ajaran guru Sikh hanya ada 10 guru dalam agama. Guru pertama, Guru Nanak Dev, adalah pendiri agama ini. Orang India, Cina, Mesir, dan Israel menerima pengajaran dari guru yang merupakan seorang imam atau nabi. Oleh sebab itu, seorang guru sangat dihormati dan terkenal di masyarakat, serta menganggap guru sebagai pembimbing untuk keselamatan dan dihormati bahkan lebih dari orang tua mereka. Apa makna dan hakikat sosok guru dalam pendidikan? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Secara umum, pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi pendidikan lainnya dan menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas secara intelektual maupun akhlaknya.
Pengertian guru menurut para ahli. 1. Dari Atmaka. Menurut dari Atmaka, pendidikan atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan fisik dan spiritual. Kedua, Husnul Khotimah. Menurut Husnul Khotimah, pengertian guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar peserta didik. Ketiga, Ngalim Purwanto. Menurut Ngalim Purwanto, pengertian guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang. Keempat, Mulyasa. Menurut Mulyasa, pengertian guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani. Kelima, Dr. Andes M. Usman. Menurut M. Usman, pengertian guru adalah pengertian yang berwenang dan bertugas dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Keenam, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini maupun jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang guru? Tugas seorang guru memiliki tanggung jawab terhadap muridnya. 1. Mengajar peserta didik. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para muridnya. Dalam hal ini, fokus utama kegiatan mengajar adalah dalam hal intelektual, sehingga para murid mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu. Kedua, mendidik pramurid. Mendidik murid merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Proses menjadi murid merupakan hal yang lebih sulit untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus dapat menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Sebagai para murid dapat melihat karakter yang sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Keempat, membimbing dan mengarahkan. Para peserta didik mungkin saja mengalami kebingungan atau keraguan dalam proses belajar mengajar. Seseorang guru bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar tetap berada pada jalur yang tepat. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Kelima, memberikan dorongan pada murid. Poin terakhir dari tugas seorang guru adalah untuk memberikan dorongan kepada para muridnya agar berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk dorongan yang diberikan seorang guru kepada muridnya bisa dengan berbicara berbagai cara, misalnya memberikan hadiah.
Tanggung jawab seorang guru. Guru memiliki tanggung jawab dalam pendidikan setelah memahami apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru, maka kita akan mengerti apa saja peran guru sebagai para muridnya. Adapun peran guru sebagai berikut. Sebagai pengajar, yaitu untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidikkan muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma berlaku di masyarakat. Sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidik muridnya agar memiliki tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai pembimbing, yaitu orang yang mengarahkan muridnya agar tetap berada pada jalur yang tepat sesuai tujuan pendidikan. Sebagai teladan, yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada muridnya. Sebagai administrator, orang yang mencatat perkembangan para muridnya. Sebagai evaluator, orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar anak didik. Sebagai inspirator, orang yang menginspirasi para muridnya sehingga memiliki satu tujuan di masa depan, dan lain-lainnya. Guru merupakan faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Pendapat saya, profesi guru merupakan profesi yang sangat penting dan berkontribusi langsung terhadap kemajuan suatu bangsa. Sebagai suatu profesi, guru idealnya memiliki syarat-syarat khusus untuk dijalani oleh seseorang. Diperlukan kompetensi khusus untuk menjadi seorang guru. Guru merupakan posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dan kehidupan sebuah bangsa. Sejak dulu, profesi dapat berperan maksimal dalam proses pendidikan. Seperti layaknya profesi lain, untuk menjadi seorang profesional diperlukan berbagai kriteria berupa landasan profesional, profesi guru, dan kompetensi guru sebagai tujuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen serta Menteri Pendidikan Nasional tentang kompetensi guru. Untuk dapat disebut guru profesional, tidak hanya diperlukan kualifikasi pendidikan kesejahteraan bidang pendidikan, melainkan juga pemenuhan terhadap kompetensi profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikenal istilah guru
guru dosen, dan guru besar atau profesor. Adapun yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut sebagai profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan suatu pendidikan tinggi. Pekerjaan sebagai guru, dosen, dan guru besar atau profesor merupakan pekerjaan profesi. Adapun yang dimaksud profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan pasal 3 menyatakan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Berikut hak kewajiban guru. Hak guru dalam menjelaskan tugas keprofesionalan dinyatakan dalam pasal 14, yakni memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jasmani, kesehatan sosial. Hakikat seorang guru. Hakikat guru ialah bahwa guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik para muridnya. Mendidik dalam arti memberikan pengarahan dan menjadikan sikap peserta didik menjadi lebih baik. Namun, kinerja guru tidak akan maksimal jika tidak ada kerjasama dengan baik antara orang tua, murid, dan guru. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa sejatinya tergantung jawab untuk mendidik murid bukan hanya dilakukan oleh guru, namun orang tua juga mempunyai peran yang besar dalam membangun karakter peserta didik. Tugas guru yang tertera dalam artikel tersebut ialah mengevaluasi, memberikan motivasi,
akan mendidik dan mengajar. Dapat dilihat bahwa dalam artikel tersebut penulisan menerapkan saat ia memberikan motivasi pada siswa bernama Joni, karena pemikiran Joni bahwa sekolah yang tidak tinggi tidak menjamin fungsi guru. Fungsi guru sebagai manajer, mengelola lingkungan belajar dan suasana belajar serta mengatur kelas dan murid. 2. Sebagai diagnostisian, sebagai kekuatan dan kelemahan setiap siswa dan proses pembelajaran. 3. Sebagai komunikator, sebagai media komunikator antara peserta dan guru. 4. Sebagai mediator, peserta didik dan masalah-masalah yang timbul serta proses pembelajaran murid dengan baik. Sebagai motivator, guru memberikan motivasi kepada peserta didik sebagai murid atau siswa dapat bersemangat dalam belajar. Mengapa seorang guru perlu menjalankan fungsi sebagai evaluator? Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat 2 fungsi dalam menegakkan peran sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa. Evaluasi memegang peranan yang sangat penting, sebab melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah siswa yang diajar sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sehingga mereka layak diberikan program pembelajaran baru, atau malah sebaliknya, siswa belum dapat mencapai standar minimal sehingga mereka perlu diberikan program remedial. Sering guru beranggapan bahwa evaluasi sama dengan melakukan tes. Artinya, guru telah melakukan evaluasi manakala ia telah melaksanakan tes. Hal ini tentu kurang tepat, sebab evaluasi adalah proses belajar untuk menentukan nilai atau makna tertentu pada suatu yang dievaluasi. Dengan demikian, tes hanya salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan makna tersebut. Misalnya, si A dikatakan menguasai seluruh program pembelajaran berdasarkan hasil rangkaian evaluasi. Misalnya, berdasarkan hasil tes, ia memperoleh skor yang bagus. Berdasarkan hasil observasi, ia telah dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari.
Demikianlah yang tadi saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.